Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Senda Febro dengan NIC 1C020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu proses pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut Narayan dan Corcoran Perry tahun 1997 mempertimbangkan pengambilan keputusan sebagai interaksi antara masalah yang perlu dipecahkan dan seseorang yang ingin menyelesaikan dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya, motif kesadaran, yaitu terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu keinginan terhadap kestabilan atau kepastian, dan yang kedua yaitu keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Keinginan terhadap kestabilan menegaskan bahwa adanya kemampuan untuk memprediksi. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan tertentu, suatu stimulus, dan eksplorasi, serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk memperoleh data baru dari ingatan atau lingkungan, untuk kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan jumlah yang berbagai motif. Selanjutnya, jenis-jenis dari model proses. Yang pertama yaitu model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Selanjutnya yaitu model sosial, yang mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Yang terakhir yaitu model Simon, yang didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan dan belajar. Akan tetapi terdapat batasan rasional mereka. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Metode pengambilan keputusan yang rasional memang merupakan metode yang diunggulkan oleh berbagai pihak. Tetapi hasil keputusan yang dihasilkan tidak selamanya benar, dalam artian tidak dapat mengubah situasi menjadi lebih baik, atau memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan mungkin terdapat keputusan yang sifatnya merugikan. Berikut ialah tinjauan atas suatu bukti yang akan memberikan penjelasan yang lebih akurat terkait bagaimana sebenarnya kebanyakan keputusan dalam organisasi diambil. Yang pertama ada rasional terbatas. Ukurannya yang mana alternatif tersebut dipertimbangkan adalah sangat penting untuk menentukan alternatif yang akan dipilih. Yang kedua yaitu intuisi, yang didefinisikan sebagai perasaan untuk mengenali sesuatu tanpa penjelasan, tetapi intuisi bukan sesuatu yang misterius. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tepat cenderung memiliki kemungkinan dipilih yang lebih tinggi daripada masalah yang penting. Yang keempat yaitu pembuatan pilihan. Strategi yang disederhanakan dalam pengambilan keputusan manajer dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, informasi yang terbatas, dan keterbatasan kognitif. Yang kelima yaitu perbedaan individual. Model ini dapat digunakan oleh manajer dan memberikan aspirasi bagi manajer. Kerangka kerja umumnya digunakan sebagai pengambilan keputusan apapun. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan organisasi. Para manajer mengambil keputusannya untuk mencerminkan sistem penilaian kinerja dan memberikan imbalan dengan mematuhi peraturan formal dan memenuhi batasan waktu ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu teknik partisipatif. Dalam praktiknya, tingkat partisipasi ditentukan oleh faktor pengalaman individu atau kelompok dan sifat tugas. Semakin banyak pengalaman, semakin terbuka.
serta semakin tidak strukturnya tugas, maka partisipasi di dalamnya pun semakin banyak. Selanjutnya, teknik keputusan kelompok. Sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi, data warehousing, dan mining, kecanggihan sistem dan para ahli menjadi semakin banyak digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Teknik Delphi dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk diprediksi jangka panjang. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan sepenuhnya, tetapi teknik Delphi mampu meramalkan dengan baik. Lalu teknik kelompok nominal. Dalam penilaian mengenai dinamika kelompok, ahli psikologi sosial akan memandu kelompok yang berinteraksi dengan kelompok nominal atau kelompok individu yang dikumpulkan bersama-sama tetapi tidak berinteraksi secara verbal. Selanjutnya, asumsi keputusan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan yang dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seseorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi begitu banyak dan kompleks. Masalah-masalah tersebut seringkali dibatalkan lebih dari satu departemen atas aktivitas tertentu. Keputusan yang bersifat rutin atau berulang muncul secara reguler. Sementara keputusan lainnya biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi. Yang pertama, lingkup pengetahuan yang tersedia dalam kaitannya dengan seluruh kemungkinan alternatif dan konsekuensinya. Yang kedua, yaitu gaya kognitifnya. Yang ketiga, struktur nilainya yang berubah. Dan keempat, itu tendensinya yang lebih cenderung untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Lalu, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Selain mengimplementasikan akurasi konsensus, juga dianggap mendorong individu untuk membagikan pengetahuan dan keahlian mereka secara lebih bebas. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu daripada pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas. Oleh karenanya, konsensus menjadi kurang sesuai untuk diterapkan jika berada di waktu-waktu kritis. Selanjutnya, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Yang pertama, pengujian informasi. Yang didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas. Yang kedua, interaksi pengamatan dan temuan yang melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga, pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan temuan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur sampai pada tingkat yang mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan dan bagaimana ambiguitas memengaruhi keyakinannya dalam keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda. Maka keduanya hanya dikaitkan oleh sejumlah fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi dan keuangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.